Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa PAL TV. Kembali lagi di Pelusiran Umroh bersama Holiday Angkasa Wisata Perjalanan 19 September 2024. Di episode sebelumnya, para jemaah telah tiba di kota Mekah dan bersiap-siap untuk melaksanakan umroh yang pertama. Setelah serangkaian kegiatan penyambutan yang dilakukan pihak Holiday Angkasa Wisata, jemaah langsung melaksanakan rukun umroh yang pertama, yaitu melakukan tawaf sebanyak 7 kali yang dibimbing oleh mutawif dan tour leader Holiday Angkasa Wisata. Antas salam, Antas salam, wa minkas salam, wa minkas salam, fahayyina, wahayina, rabbana, takriman, wa mahabatan, wa sya'ilullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tawaf adalah mengelilingi Ka'bah dalam Masjidil Haram sebanyak 7 kali putaran dengan niat tawaf. Ketentuan yang menjadi syarat dalam pelaksanaan tawaf yang pertama adalah bersuci dan menutup aurat seperti dalam sholat. Bedanya pada saat tawaf diperbolehkan berbicara asal pembicaraannya yang baik. Kemudian tawaf dilakukan dan diakhiri di sujud Hajar Aswad. Ka'bah berada di sebelah kiri orang yang melakukan tawaf, tidak melewati pondasi Ka'bah atau dalam Hijr Ismail. Tata cara pelaksanaan tawaf sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Bagi umat laki-laki, meletakkan bagian tengah kain ihramnya di bawah ketiak kanan dan menaruh ujung kain di atas pundak sebelah kiri tertutup. Sedang pundak kanan terbuka, posisi Ka'bah berada di sebelah kiri orang yang bertawaf. Setelah selesai putaran ketujuh, maka tawaf selesai. Dalam tawaf tidak ada ketentuan membaca doa-doa tertentu untuk setiap kali putaran. Boleh berdoa untuk apa yang diinginkan sesuai dengan keperluannya masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Andri Saputra bersama istri dan anak saya. Alhamdulillah hari ini kita sudah melaksanakan rangkaian ibadah umroh. Harapannya semoga ibadah kita pada hari ini, doa-doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga travel Holiday Angkasa Wisata kedepannya tambah sukses dan berkah selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah tawaf, rukun umroh selanjutnya yang perlu dilakukan adalah melakukan sa'i. Sa'i merupakan kegiatan ibadah umroh dengan cara melakukan perjalanan dari Bukit Safa menuju Bukit Marwah. Sa'i dilakukan dengan cara berjalan dan berlari-lari kecil dari Bukit Safa ke Marwah sebanyak 7 kali bolak-balik dengan berzikir dan berdoa mulai dari Bukit Safa dan berakhir di Marwah.
Sa'i disyaratkan berdasarkan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam bersama istrinya Siti Hajar dan anaknya Nabi Ismail. Kala itu, Nabi Ibrahim meninggalkan Siti Hajar untuk melaksanakan perintah Allah. Sepeninggal Ibrahim, Ismail putra mereka menangis karena kehausan. Untuk mendapatkan air, Siti Hajar berjalan mencari sumber air, namun ia tak kunjung menemukannya. Siti Hajar tetap yakin bahwa Allah akan menolongnya. Ia berjalan bolak-balik antara Bukit Safa dan Bukit Marwah sebanyak 7 kali untuk mencari air. Pada perjalanan balik ke-7 kalinya, ia melihat pancaran air dari tanah yang terkena hentakan kaki Ismail. Inilah yang kemudian kita kenal sebagai air Zam-Zam saat ini. Setelah sa'i dilakukan selama 7 kali putaran, kemudian tahalul atau mencukur rambut atau cukup memotong 3 helai rambut. Proses pelaksanaan rukun umroh ini harus dilakukan secara berurutan, yakni mulai dari ihram, tawaf, sa'i hingga tahalul. Jika salah satu rukun umroh tidak terpenuhi, maka ibadah umroh seseorang akan dianggap tidak sah. Dalam pelaksanaan ibadah umroh, melakukan ihram dan mikot juga merupakan kewajiban yang perlu dipenuhi. Jika tata cara umroh tersebut sudah dilakukan sesuai urutannya, maka bisa dibilang ibadah umroh yang Anda lakukan sudah sah. Membawa 3 keluarga untuk melaksanakan umroh ini melalui travel holiday. Setelah melaksanakan umroh ini, perasaan kita lapang, bahagia, haru, karena ingin kembali lagi untuk melaksanakan umroh yang selanjutnya, memenuhi panggilan Allah. Saya sudah bermunajat, apabila mendapatkan rezeki akan membawa semua anak cucu untuk memenuhi panggilan Allah kembali. Dan setelah melaksanakan rangkaian ibadah umroh ini, perasaan kita menjadi lapang, tenang, dan punya harapan yang lebih besar lagi untuk bisa datang kembali. Harapan kami, semudah-mudahan semua jamaah umrah yang melalui holiday ini menjadi mabrur dan mabrurah. Dan harapan kedua, masyarakat yang telah menyaksikan langsung melalui TV maupun dari orang per orang akan tertarik untuk melaksanakan umrah melalui travel holiday. Alhamdulillah, rukun umroh pertama 433 jemaah holiday Angkasa Wisata keberangkatan 19 September 2024 telah terlaksanakan dengan lancar, dan amal ibadah umroh ini semoga bisa diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.
melaksanakan umroh pertama, di hari berikutnya para jemaah dimanjakan dengan berziarah di kota Mekah, yaitu ke tempat-tempat yang sangat istimewa dibimbing oleh tour leader dan mutawif holiday angkasa wisata yang sangat berpengalaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abu Mahe Ilyas, selaku tour leader dari PT Holiday Angkasa Wisata keberangkatan 19 September 2024. Insya Allah pada hari ini 24 September semua jamaah PT Holiday Angkasa Wisata keberangkatan 19 September 2024 dari bis 1, 2, dan 10 sampai dengan 10 itu akan melaksanakan ke Jabal Sur, Padang Arafah, Mina, dan bermikot di Masjid Jirona. Para jemaah diajak mengunjungi Jabal Sur. Di sini para jemaah dikenalkan dengan sejarah dari Jabal Sur. Jabal Sur adalah sebuah gunung yang memiliki nilai sejarah dan religius yang penting dalam Islam. Terletak di kota Mekah, Arab Saudi. Pada gunung ini terdapat sebuah gua yang mana menjadi tempat berlindungnya Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar As-Siddiq saat menghindari kejaran kaum kafir Quraisy. Saat mereka melarikan diri dari Mekah menuju Madinah dalam peristiwa hijrah pada tahun 622 Masehi. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa sekalian, alhamdulillah kita saat ini sedang berada di dekat sebuah bukit yang dinamakan dengan Bukit Thur ataupun Jabal Thur, yang ada dua puncaknya itu di sebelah belakang saya, ya. Dan ini salah satu agenda yang dilakukan oleh jamaah Holiday Angkasa Wisata untuk sama-sama melihat napak tilas sejarah yang mana Jabal Thur itu tempat bersembunyinya Nabi Muhammad SAW ketika beliau sebelum berhijrah menuju ke kota Madinah dari kota Mekah Al-Mukarramah. Jamaah di sini mereka berfoto, dokumentasi untuk sama-sama mendalami dan juga mengambil pelajaran bagaimana tawakalnya begitu besar dari Nabi kita Nabi Muhammad SAW serta perjuangan beliau saat berada di Jabal Thur ini. Nah, semoga semua warga Palembang dan sekitarnya juga bisa berkesempatan mengadakan ziarah ke Jabal Thur di kota Mekah Al-Mukarramah. Kami dari kota Mekah mengabarkan agenda terkini saat berada di Jabal Thur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah selesai mengunjungi Jabal Sur, para jemaah berjalan lagi menuju Padang Arafah. Padang Arafah sudah tidak asing lagi bagi umat Islam yang menjalankan ibadah haji ataupun umroh. Arafah menjadi salah satu tempat suci di Mekah selain Baitullah atau Ka'bah. Tempat ini biasa dijadikan sebagai tempat untuk melakukan wukuf jemaah haji. Arafah dikenal dengan Jabal Ar-Rahmah atau Gunung Rahmah yang berada di sebelah timur kota Mekah dengan ketinggian berkisar 70 meter. Arafah diperkirakan berjarak sejauh 25 km dari kota Mekah. Arafah adalah suatu kawasan tanah yang lapang, datar, gersang, dan tandus. Tempat ini menyimpan banyak sejarah. Tempat ini juga dikenal sebagai tempat bertemunya Nabi Adam alaihissalam dan Hawa setelah diturunkan dari surga.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Alhamdulillah pada pagi hari ini Jemaah Kholidi Angkasa Wisata pemberangkatan tanggal 19 September 2024 sudah berada di Jabal Rahmah. Rangkaian-rangkaian pada hari ini, pada pagi hari ini, pertama alhamdulillah jemaah yang jumlahnya 433 jemaah sudah singgah di Jabal Sur, dan insya Allah alhamdulillah sekarang sudah berada di Jabal Rahmah. Inilah Jabal Rahmah di mana tempatnya Nabi Adam sama Hawa setelah dikeluarkan dari surganya Allah gara-gara melanggar larangan Allah memakan buah khaldi, maka sama Allah itu dikeluarkan dari surganya Allah. Adam sama Hawa dipertemukanlah di padang Arafah atau dikatakan Jabal Rahmah. Disitulah bukit Jabal Rahmah, ada tiang di atas kecil. Disitulah tempatnya Nabi Adam sama Hawa dipertemukan sama Allah Subhanahu wa taala. Setelah dari Arafah, jemaah umroh Holiday Angkasa Wisata diajak melihat kawasan Musdalifah dan Mina. Arafah, Musdalifah, dan Mina termasuk situs suci di Arab Saudi. Wilayah yang sering disebut Ar-Musna ini menjadi lokasi puncak pelaksanaan ibadah haji. Di ketiga tempat ini, jemaah haji dari berbagai penjuru dunia melakukan rangkaian ibadah seperti wukuf, mabit, hingga lempar jumrah. Balik lagi menuju ke hotel kita. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Alhamdulillah. Jadi dahulu ketika selesai perang Hunain, ya, haji beliau pada tahun 9 Dzulhijjah diwajibkan haji. Beliau niat untuk umroh sekali. Sudah cukup? Insyaallah aman, tidak ada yang menyembelih kambing, ya. Sekarang yang niat untuk orang lain, ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu al-umrata wa ahramtu biha labbaik Allahumma umratan an. Sebutkan namanya, siapa bin siapa atau siapa binti siapa kalau perempuan. Kalau tidak hafal nama bapaknya juga tidak masalah. Yang penting kita jelas niatnya untuk siapa. Insyaallah sudah sah. Ya, insyaallah sudah sah. Sudah? Terakhir kita membaca kalimat syarat. Allahumma mahilli haitsu habastani. Iya. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Berbeda dengan umroh yang pertama, umroh kedua ini hukumnya sunnah dan diperbolehkan untuk mengembadalkan umroh orang tua kita yang sudah meninggal atau yang sedang sakit keras. Umroh kedua atau badal umroh adalah ibadah umroh yang dilakukan untuk menggantikan orang yang tidak mampu pergi umroh, seperti orang yang sudah meninggal, sakit keras, atau orang tua yang telah renta. Badal umroh juga dapat dilakukan oleh jemaah untuk menggantikan orang yang sudah tidak mampu secara fisik. Badal umroh ini pernah disebutkan dalam sebuah hadis ketika Rasulullah SAW menjawab pertanyaan seorang perempuan yang bertanya tentang ayahnya yang sudah tua dan tidak lagi mampu pergi haji dan umroh. Lalu Rasulullah SAW menjawab, hajikanlah ayahmu dan umrohkanlah.
Pada umroh, tidak sah jika orang yang diwakilkan masih mampu beribadah dan berangkat ke tanah suci. Selain itu, dalam satu kali badal umroh, hanya diperuntukkan bagi satu orang saja, dan tidak diperbolehkan berniat untuk membadalkan 2 orang atau lebih. Para jemaah terlihat antusias untuk melaksanakan umroh kedua ini dan tentunya doa-doa terus dipanjatkan di tempat yang mustajab ini. Nah pemirsa PAL TV, pelesiran umroh PAL TV bersama Holiday Angkasa Wisata masih akan terus berlanjut dan masih banyak kegiatan yang disiapkan oleh Holiday Angkasa Wisata untuk para jemaah. Saksikan episode selanjutnya Sabtu depan hanya di PAL TV, memang punya kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.